Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nasil Pareja dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan memulai praktek pengamalan ibadah tentang khutbah. Judul khutbah saya menyelamatkan masa depan generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya. Salat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini banyak orang memperbincangkan generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di era kemajuan teknologi. Komunikasi yang sangat pesat, mulai dari ia tumbuh, kemajuan teknologi, media sudah menjadi bagian hidupnya. Tak pelak jika media komunikasi mempengaruhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Generasi milenial ini oleh karena itu generasi ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi. Di satu sisi, generasi milenial adalah generasi yang memiliki keunikan tersendirinya, khususnya dalam menerima dan mentransfer informasi. Hal ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Rentang usianya generasi milenial itu kini di kisaran antara 15 sampai 34 tahun. Umumnya mereka saat ini menginjak remaja dan pemuda. Pada intinya, generasi milenial adalah generasi yang dilahirkan dalam konteks masyarakat yang sudah terkepung oleh karakteristik teknologi media. Karena karakteristik generasi ini memang tidak bisa dipisahkan oleh media. Tentu media sosial yang kini tengah booming menjadi hal yang sangat-sangat berpengaruh dalam sikap dan perilakunya. Namun perlu memperoleh perhatian, media sosial pun rentan terhadap ajaran radikalisme, intoleransi, dan fanatisme. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial merupakan sebuah kelompok yang rentan terhadap pengaruh ajaran radikalisme dan intoleransi. Hadirin habis dahakumullah. Di satu sisi, gerakan radikalisme dan intoleransi di atas kerap kali berlindung di balik agama. Bahkan mereka menggunakan
sosial media untuk menebarkan ajaran-ajarannya. Kelompok radikal sangat paham bahwa generasi milenial adalah generasi yang masih memungkinkan bisa dipengaruhi dengan ajaran radikalisme. Akibatnya, radikalisme dan intoleransi ini menjamur di media sosial. Misalnya, media sosial digunakan sebagai alat untuk melakukan ujaran kebencian. Kita miris jika mengamati berbagai komentar netizen atau warga pengguna internet yang beberapa kali tidak menjunjung nilai etika komunikasi yang baik. Malah media sosial dijadikan sarana untuk melakukan ruang ujaran kebencian dan provokasi sana-sini. Perilaku di atas salah satunya terjadi karena pemahaman agama yang kurang utuh dan mendalam. Tren ini sering ditemukan pada generasi yang belajar agama secara instan dan literalis, sehingga menimbulkan pemahaman yang dangkal dan radikal. Banyaknya kelompok-kelompok agama yang berkarakter demikian menandakan semakin tidak sedikit orang-orang yang mudah dikader dan direkrut menjadi bagian dari gerakan radikalisme, ekstremisme, serta ujaran kebencian tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan agama. Dalam konteks agama Islam, diajarkan bahwa keberagaman bukanlah menjadi dalih sebagai pengabsah konflik dan kekerasan. Akan tetapi justru perbedaan harus disikapi secara bijaksana dan sebagai sarana untuk saling mengenal. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum midzakari wa asa wa ja'alnakum suhuban wa kaba bula ilaha rabbi inna akramakum idallah atkakum innallaha alimun abiro. Ayat 31. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas ini memberikan penekanan pada perlunya saling mengenal karena semakin kuat pengenalan satu pihak kepada pihak lainnya, maka semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain. Di era global yang serba maju ini, tantangan generasi milenial kian kompleks. Jika mereka tidak membekali diri dengan pemahaman agama yang benar, mereka akan mudah dipengaruhi oleh ajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu, generasi milenial perlu membekali diri dengan pemahaman agama yang baik dan komprehensif agar tidak mudah dipengaruhi dan direkrut oleh kelompok radikal. Oleh karena itu, jadilah generasi yang inklusif dan aktif memberikan bibit kebaikan dan kedamaian. Jangan menjadi generasi yang aktif memberikan bibit kebencian
yang berpotensi memicu terjadinya konflik. Untuk itulah bijak bermedia sosial perlu diimplementasikan dalam keseharian. Santun dalam bertutur kata juga harus diterapkan. Jangan merasa benar sendiri karena manusia itu pada dasarnya makhluk yang berproses, yang bisa melakukan kesalahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di negara ini, suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri bersama adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan multikultural, baik dari segi suku, ras, agama, adat istiadat, dan budaya. Dalam satu suku pun masih ada perbedaan dialek bahasa, tata nilai, norma, dan sebagainya. Demikian halnya dalam beragama, sesama muslim pun berbeda-beda pula dalam praktik keagamaan, penafsiran, dan metode dakwahnya. Oleh karena itu, sikap inklusif sangat perlu untuk diejawantahkan. Sikap ini memperoleh dalihnya karena realitas bangsa yang heterogen. Sikap inklusif ini akan mendorong perbuatan terbuka terhadap berbagai perbedaan di sekitar kita. Tidak semudah menjustifikasi, menuduh, dan menyesatkan terhadap mereka yang berasal dari kelompok yang berbeda. Nabi Muhammad dalam kehidupannya telah mencontohkan bagaimana hidup rukun dengan umat lain. Misalnya melalui kesepakatan Piagam Madinah. Piagam ini diwujudkan guna menjamin dan melindungi masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Madinah pada masa itu. Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menggunakan pemaksaan dan kekerasan kepada umat lain. Lebih dari itu, Nabi Muhammad mencontohkan akhlak dan etika yang luhur dan mulia. Hal ini sebagaimana termaksud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi 384 sampai 485 Hijriah dalam karyanya yang berjudul Al-Sunan Al-Kubra. An Abi Hurairah taradhillahi anhum qala Rasulillahi innama bumistu utamma makarima ahlak. Artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, sudahlah saatnya generasi milenial memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran agamanya, menjadi kelompok masyarakat yang memperhatian terhadap literasi media dan berkontribusi terhadap tumbuhnya budaya yang saling menghormati dan terbukanya terhadap berbagai keberagamaan. Tidak lain karena masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh generasi milenial yang kini tengah berproses. Jika mereka cakap, bermedia, serta memiliki pemahaman keagamaan yang baik, maka ruang-ruang publik dan media sosial akan bertebaran pesan kedamaian dan persatuan. Sebaliknya, jika kedua sikap tersebut tidak dimiliki oleh generasi muda, maka keragaman Indonesia serta NKRI akan terancam. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dan informasi harus disambut dengan positif, aktif, dan inklusif. Gejala merebaknya ujaran kebencian dan radikalisme yang mengatasnamakan agama harus disadari dan ditanggapi oleh generasi milenial itu sendiri. Dengan harapan kita dan anak cucu bangsa Indonesia kelak dapat menikmati dan menatap Indonesia yang adil, bermartabat, dan harmonis. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li alakum fil Qur'anil Karim wa nafaqa fanaha wa innakum bima fihi minal ayati waz zakril hakim wa taqabbalallahu minnu wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alhamdan katsiran kama amara ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah la syarikalah irghaman liman zahad bihi wa kaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Alhamdulillah wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ayyan nasu nakullah na'ala wajarul faisa mazahara wa ma batana wa hafizu ala taati wa khuduril zum'ati wal jama'ati walamu annallaha amarakum bi amri badafi binafsihi wasan. Ya, sekian khutbah Jumat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.